sini kami akan memaparkan poin B, yakni keterbatasan kekuatan dan identitas nasional baru. Start to watching. Yang pertama, Gerakan Perempuan Masa Perjuangan. Gerakan Perempuan Masa Kemerdekaan Indonesia berfokus pada memperjuangkan hak-hak perempuan dan keterwakilan dalam pemerintahan. Gerakan diwujudkan melalui organisasi-organisasi perempuan. Berikut penjelasannya. A. Aisyah Muhammadiyah. Aisyah adalah organisasi perempuan yang didirikan oleh Muhammadiyah pada tahun 1917. Organisasi ini berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial. Organisasi ini juga aktif dalam kegiatan dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan. Yang B. Ada Muslimat NU. Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada tahun 1946 sebagai organisasi perempuan di bawah naungan NU. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Muslimat NU ikut serta dalam berbagai kegiatan seperti membantu logistik bagi para pejuang, menyebarkan semangat nasionalisme, dan mendidik perempuan agar lebih balik dalam kehidupan sosial dan politik. Poin C. Perwari. Perwari merupakan singkatan dari Persatuan Wanita Republik Indonesia. Mereka didirikan pada tahun 1945. Tujuan utama dari Perwari ini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Latar belakang dari dibentuknya Perwari itu mereka lahir dari semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka berfokus pada peningkatan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, mendorong keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, dan juga memberikan pendidikan politik bagi perempuan. Mereka juga melakukan beberapa kegiatan sosial. Yang pertama itu membantu korban perang, yang kedua menyediakan layanan kesehatan, tiga membangun kesadaran kesejahteraan keluarga. Mereka ini memiliki visi yaitu kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan di tengah budaya patriarki. Poin D. Gerwis atau Gerakan Wanita Indonesia. Nah, Gerwis ini juga memiliki nama lain yaitu Gerwani, yaitu Gerakan Wanita Indonesia Baru. Nah, Gerwis ini didirikan pada tahun 1950. Mereka ini memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi perempuan di Indonesia. Mereka ini fokus pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan lewat pendidikan dan advokasi, lalu meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, serta memberi kesadaran politik kepada perempuan. Nah, pada tahun 1954, Gerwis ini berubah nama menjadi Gerwani. Nah, Gerwani ini aktif dalam gerakan buruh dan tani, perjuangan hak-hak perempuan di berbagai sektor. Namun pada tahun 1965, Gerwani ini pernah dituduh terlibat pada gerakan 30 September PKI dan dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru. Meski dibubarkan, Gerwani ini diingat sebagai organisasi perempuan berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Poin yang kedua yaitu pemilihan umum pertama. Yang A yaitu persiapan pemilu. Pada tahun 1953, pemerintah mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI. Pemilu dijadwalkan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pada tanggal 29 September 1955 yaitu untuk memilih anggota DPR. Dan tahap yang kedua yaitu pada tanggal 15 Desember 1955 yaitu untuk memilih anggota konstituante. Peserta pemilu diikuti oleh 29 partai politik, beberapa organisasi masyarakat, dan calon perseorangan 4 partai besar yang meraih suara terbanyak. Yaitu di antaranya yaitu ada 1 Partai Nasional Indonesia, Asyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Yang poin B yaitu pelaksanaan pemungutan suara. Pemilu 1955 dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Umum yaitu pemilihan memberi suara secara langsung tanpa perantara. Umum yaitu semua warga negara memiliki syarat berhak memilih. Yang bebas yaitu pemilihan bebas menentukan pilihannya tanpa tertekan. Kemudian yang terakhir adalah rahasia, yaitu pilihan pemilih yang tidak diketahui oleh pihak lain. Yang C yaitu hasil pemilu. Hasil pemilu menunjukkan bahwa 4 partai terbesar mendapatkan mayoritas suara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PNI mendapatkan suara 22,3% suara.
dengan 57 kursi DPR. Yang kedua, Masyumi, yaitu mendapatkan 20,9% suara dengan 57 kursi DPR. Yang ketiga, yaitu NU, mendapatkan suara 18,4% dengan 45 kursi DPR. Dan yang terakhir ada PKI mendapatkan 16,4% suara dengan 39 kursi DPR. Yang D, pembentukan konstituante. Pemilu tahap kedua menghasilkan anggota konstituante yang bertugas menyusun undang-undang baru menggantikan undang-undang sementara 1950. Namun perdebatan panjang di konstituante tidak menghasilkan kesepakatan hingga akhirnya dibubarkan oleh Presiden Insinyur Soekarno melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dan yang terakhir yaitu ada dampak pemilu tahun 1955. Pemilu tahun 1955 memberikan beberapa dampak penting bagi perkembangan politik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan partisipasi politik. Kedua, terbentuknya sistem multipartai. Dan yang terakhir yaitu awal demokrasi parlementer.